ada satu keluarga yang sempurna. Tidak ada orang tua yang sempurna. Kita tidak sempurna. Kita tidak menikah dengan orang yang sempurna. Juga kita tidak memiliki anak yang sempurna. Kita memiliki keluhan tentang satu sama lain. Kita kecewa dengan satu sama lain. Oleh karena itu, tidak ada pernikahan yang sehat atau keluarga yang sehat tanpa berlatih mengampuni. Pengampunan adalah penting untuk kesehatan emosional kita dan kelangsungan hidup spiritual. Tanpa pengampunan, keluarga menjadi sebuah teater konflik dan benteng keluhan. Tanpa pengampunan, keluarga menjadi sakit. Pengampunan adalah sterilisasi jiwa, membersihkan pikiran, dan pembebasan hati. Siapa yang tidak memaafkan, tidak memiliki ketenangan jiwa dan persekutuan dengan Allah. Luka hati adalah racun yang meracuni dan membunuh. Mempertahankan luka hati adalah tindakan merusak diri sendiri. Dia yang tidak memaafkan menjadi sakit secara fisik, emosional, dan spiritual. Itu sebabnya keluarga harus menjadi tempat kehidupan dan bukan kematian. Sebuah kantong pemulihan dan bukan penyakit. Sebuah panggung pengampunan dan bukan rasa bersalah. Saudari dan saudara, suatu kesempatan emas gereja beri kepada kita selama 4 minggu. 2 minggu sudah kita mulai dengan minggu yang kedua. Yaitu supaya kita masing-masing bisa adakan introspeksi dalam dirinya sendiri. Apa yang wrong dalam diri saya? Apa yang tidak baik dalam diri saya? Saya mau tanya, bagaimana saudari bisa mengubah sikap sifat orang lain atau tidak? Kalau begitu lemah. Tidak katanya. Ibu bisa mengubah sikap sifat orang lain? Tidak 100%, sedikit-sedikit. Berarti pasti banyak masalah muncul dalam keluarga. Kalau kita mau mengubah sikap sifat orang lain, pasti benturan akan muncul. Masing-masing punya jati diri, karakter yang berbeda. Kita jangan mau mengubah sikap sifat orang lain, baik dari suami maupun istri atau anak-anak. Kita hanya bisa mengubah diri aku sendiri. Oleh karena itu dalam masa Advent, saya mau ajak kalian untuk jangan tunjuk jari kepada orang lain, melainkan mulai duduk dalam ketenangan dan tanyakan dalam dirinya sendiri, apa kontribusi saya sehingga masalah ini dan itu muncul. Kita tidak bisa mengubah orang lain, kita hanya bisa mengubah diri aku sendiri. Sekarang ini, saudari dan saudara, kita lihat saja. Saudari lihat siapa? Lihat diri sendiri. Ibu lihat siapa? Diri sendiri. Ini penting dalam kehidupan dalam masa Advent ini. Jangan kita tunjuk-tunjuk jari kepada orang lain. Marilah kita bercermin dalam hati kita. Marilah kita melihat kerapuan, kekhilafan, dan kesalahan kita masing-masing. Saya ini seringkali bimbing ziarah. Pada waktu satu ziarah ke Eropa, ke Roma, Fatima, Lourdes, dan tiap malam ada counseling keluarga. Ada satu keluarga lansia itu datang. Lalu saya tanyakan, ini ibu bapak ini sudah berapa tahun berkeluarga? 52 tahun.
Waduh, sudah banyak pengalaman kalau begitu. 52 tahun berkeluarga. Lalu saya tanyakan Bapak itu, Bapak, terus terang ya, ini tolong sampaikan. Selama 52 tahun, Bapak sudah minta maaf berapa kali kepada istri? Oh, tidak pernah, dia bilang. Lalu akhirnya saya pegang baunya, saya goncangkan dia. Saya bilang, Bapak bangun, bangun. Lihat istrinya wajah tidak bersahabat. Jalan kaki seok-seok. Itu memang kalau kita menyimpan segala sesuatu, segala yang terjadi dalam hidup bersama, akhirnya kita menjadi sakit seperti Paus Fransiskus katakan. Oleh karena itu, sekarang suatu kesempatan emas untuk benar-benar introspeksi diri, lihat ke dalam cermin, bercermin dalam hati, apa yang perlu saya ubahkan. Dan damai dalam keluarga hanya bisa muncul, saudari dan saudara, kalau saya mau merendah, kalau saya mau rendah hati, kalau saya rasa paling benar, damai tidak akan muncul dalam keluarga kita ini. Kalau kita masing-masing mau rendah hati dan mau mengatakan kekhilafan saya, suami introspeksi melihat kekhilafan suami, istri introspeksi melihat kekhilafan istri. Lalu kalau kemudian itu bicara empat mata dan saling menyampaikan kekhilafan, jangan melihat kesalahan orang lain, kalau begitu langsung mulai lagi itu ribut. Tetapi melihat kekhilafan dirinya sendiri, sampaikan satu sama lain kekhilafannya. Akhirnya Tuhan berkarya di situ. Akhirnya kita dipulihkan oleh Tuhan. Dan dengan semangat yang luar biasa kita bisa merayakan Natal. Yesus lahir kembali dalam hati kita masing-masing. Oleh karena itu saudari dan saudara, damai akan muncul dalam keluarga kita. Dan Natal itu pesta perdamaian juga. Hanya kalau saya mau melangkah. Kalau saya sombong dan saya mengatakan itu, ya orang lain harus datang sama saya. Saya tidak mau itu bertemu. Kalau begitu tidak akan terjadi apa-apa. Siapa yang sakit, dua-duanya sakit. Penderitaan akan berjalan terus. Sekarang dalam masa Advent ini, mari kita putuskan lingkaran setan. Kita merendah. Masih ada 3 minggu untuk introspeksi diri. 3 minggu untuk bertemu suami istri. Suami dengan anak, istri dengan anak. Dan kalau sungguh-sungguh saling mengampuni, Tuhan bisa bekerja dengan dahsyat. Tuhan bisa bekerja dengan sangat luar biasa. Asalkan kita berani melangkah. Mengakui kekhilafan dan kesalahan kita. Kita mau ratakan jalan supaya Tuhan sungguh bisa kita jumpai pada waktu hari raya Natal. Selamat menyiapkan diri. Jangan sia-siakan kesempatan yang gereja sediakan untuk kita semua. Saling mengampuni, saling memaafkan, supaya damai muncul kembali dalam keluarga-keluarga kita. Amin. Saudari dan saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita percaya akan Allah yang menciptakan segala-galanya. Akan Allah yang merendah, yaitu Yesus, yang memberi contoh dan teladan kepada kita. Siapakah Allah itu? Dan akan Roh-Nya yang kudus yang menggerakkan hati kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit di antara orang mati, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Dengan penuh harapan kita menantikan kedatangan Tuhan. Dialah cahaya dunia, penyelamat para bangsa. Maka marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga. Bagi Gereja Kudus, semoga kehadirannya di tengah kita menjadikan gereja cahaya bagi semua orang di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat di sekitar kita, semoga Bapa membuka mata hati masyarakat di sekitar kita, agar dapat melihat karya cinta kasih-Nya yang agung melalui umat-Nya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang putus asa dan tidak melihat jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya, semoga Bapa membimbing mereka yang sedang menghadapi kesulitan, agar dapat menemukan sesama yang mampu mengajak mereka memulai lagi dengan harapan akan masa depan yang lebih cerah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, semoga Bapa membangkitkan kita dari kemalasan, agar pada masa menjelang Natal ini, hidup kita diresapi benar-benar oleh cinta kasih Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa, Engkau sungguh baik hati. Anugerahkanlah kepada kami semua yang hadir di tempat ini suatu hati yang humble, suatu kerendahan hati yang mendalam,